Pernah kebayang nggak sih, apa jadinya kalau prinsip keuangan syariah yang usianya udah ratusan tahun, tiba-tiba ketemu sama kekuatan teknologi cloud dari Google? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas pertemuan yang super menarik ini. Ini dia pertanyaan besarnya. Gimana caranya software yang kita pakai sehari-hari ini bisa loh merevolusi sebuah sistem yang akarnya itu tradisi dan prinsip yang kuat? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Yuk, kita mulai. Oke, kita semua pasti udah familiar banget ya sama Google Workspace. Ada Gmail, Drive, Docs, tapi coba deh lupakan dulu fungsinya buat tugas sehari-hari. Kita bakal lihat gimana dalam konteks perbankan syariah, alat-alat ini berubah jadi sesuatu yang krusial banget. Sekarang kita masuk ke intinya. Ini bukan cuma soal, wah ada teknologi baru, ayo pakai. Bukan. Ini tentang gimana adopsi digital itu bisa memperkuat efisiensi, transparansi, dan kolaborasi. Tiga pilar yang penting banget dalam operasional keuangan syariah. Yuk kita intip lebih dekat, ada alat apa aja sih di dalam kotak perkakas digital ini? Masing-masing itu punya peran yang spesifik banget, yang bisa langsung dipakai dalam alur kerja perbankan. Dan disinilah kekuatannya kelihatan. Setiap aplikasi punya peran yang jelas. Drive itu ibarat berangkas digital yang aman. Docs dipakai buat nyusun kontrak atau akad. Sheets jadi pusatnya analisis keuangan. Slides buat presentasi penting, Meet buat rapat virtual, dan Gmail untuk komunikasi. Kuncinya, semuanya itu nyambung, kerja bareng dengan mulus. Ngomongin teori emang gampang ya kan? Tapi gimana prakteknya? Nah, kita akan lihat sebuah contoh nyata biar kebayang gimana semua alat ini dipakai dalam sebuah skenario pembiayaan syariah. Coba bayangin, ada satu tim di bank syariah lagi ngerjain kesepakatan pembiayaan buat nasabah. Daripada pakai proses manual yang lambat dan datanya mencar-mencar, mereka manfaatin ekosistem digital ini. Oke, kita lihat alur kerjanya ya. Langkah pertama, tim ngitung margin jual beli atau murabaha di Google Sheets dan semua bisa lihat perhitungannya bareng-bareng. Langkah kedua, draft kontrak atau akadnya dibuat di Google Docs. Tim legal dan tim pembiayaan bisa langsung kasih komentar di situ. Terakhir, langkah ketiga, rapat final sama nasabah langsung lewat Google Meet. Nggak ada lagi tuh yang namanya nunggu-nunggu, semuanya efisien. Jadi, untungnya apa? Ini bukan cuma soal cepat, tapi juga soal kualitas. Kolaborasi jadi lebih gampang, analisis keuangan jadi lebih simpel, dan yang paling penting nih buat prinsip syariah, transparansi datanya meningkat drastis. Ini benar-benar perubahan mendasar dalam cara mereka bekerja. Nah, skill kayak gini nih yang lagi dicari banget di dunia kerja. Terus, gimana cara kita nyiapin generasi profesional berikutnya? Coba kita lihat sebuah tantangan yang dirancang khusus buat mahasiswa perbankan syariah, buat nguji langsung skill digital mereka. Ini dia misinya. Mahasiswa nggak cuma disuruh paham konsep, tapi harus benar-benar mengerjakannya. Mulai dari bikin laporan dan simulasi, desain presentasi, sampai bikin video kreatif yang nunjukin proses belajar mereka. Ini soal nunjukin penguasaan, bukan cuma sekedar tahu teori. Dan coba lihat cara penilaiannya. Ini menarik banget. Ketepatan materi tentu penting, porsinya 30%. Tapi lihat deh, kreativitas juga bobotnya sama. Kolaborasi dan kualitas presentasi juga punya porsi yang signifikan. Ini nunjukin tuntutan dunia kerja modern. Kamu harus akurat, kreatif, dan bisa kerja bareng tim. Jadi, kita udah lihat gimana Google Workspace bisa mentransformasi perbankan syariah hari ini. Tapi, ini kan baru permulaan. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, teknologi apa selanjutnya? Apakah AI, blockchain, atau sesuatu yang sama sekali baru yang akan mengubah total dunia keuangan di masa depan? Inilah pertanyaan yang bakal membentuk karir dan industri kita ke depannya.